Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan teman-teman sekalian, hari ini kita akan atau saya akan mempresentasikan tentang salah satu program guru penggerak berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Jadi apakah kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah atau belum? Nah, ini adalah budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Tentang perubahan paradigma ini. Kemudian ada lagi konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, jadi di sini siswa itu ada 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu ya. Ibunya nggak ada, biar Bapak aja. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Itu sebagai teman. Ada lagi sebagai monitor atau pemantau. Nah, di kelas apakah kita sebagai pemantau atau tidak? Kaitan dengan segitiga restitusi Bapak. Nah, ini misalkan di kelas ada anak yang sedang berbeda pendapat atau berselisih. Posisi kita itu sebagai apa? Apakah sebagai manajer, sebagai penghukum, atau seperti apa? Dan sebaiknya guru tersebut, kalau saya pelajari di guru penggerak, harus bisa memuaskan kepada setiap individu. Jangan sampai ada anak yang merasa tidak puas. Jadi kalau anak tersebut merasa puas, kita ada di posisi apa? Manajer, bisa jadi kan seperti itu. Atau kita coba ya lihat soal di LMS ini. Kita lihat. Nah, ini untuk disiplin positif. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Kita coba bahas. Ada yang mau ngasih pendapat atau tanggapan bagaimana cara membuat murid disiplin? Membuat aturan. Membuat kesepakatan bersama. Acungkan tangan dulu siapa namanya? Izin menanggapi apa? Bertanya. Mana Pak Ahmad Subandi? Berkaitan dengan bagaimana cara membuat murid disiplin, mungkin salah satunya membuat aturan tapi dibuat dengan kesepakatan bersama di kelas. Di antara siswa gitu ya. Jadi tidak hanya aturan yang dibuat oleh sekolah, tapi ada aturan bersama di kelas berkaitan dengan disiplin itu sendiri. Itu yang khusus di kelas berarti ya. Kelas. Tapi ada disiplin di kelas, ada disiplin di sekolah. Terus ada yang menanggapi? Ya Pak, izin menanggapi Pak. Pada jajan biasa saja ya kita diskusi. Siap. Jadi kalau saya melihat di bagaimana cara membuat murid disiplin, itu salah satunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Subandi, kita buat aturannya. Tentunya setelah dibuat aturan, yang paling baik adalah kita memberikan contoh yang baik atau teladan sebagai guru atau warga sekolah, baik itu pokoknya semua warga sekolah bisa memberikan disiplin, khususnya dalam hal ini adalah guru. Digugu dan ditiru kan. Yang paling utama adalah memberikan contoh yang baik gitu. Kalau kita disiplin, kalau bukan disiplin, insya Allah siswa juga disiplin. Seperti itu, selain dari tadi aturan. Rupanya itu, mungkin yang lain bisa menanggapi, enggak? Berarti menjadi teladan ya? Oke. Pak Musti ya? Iya Pak. Guru itu menjadi teladan ya Musti. Dan yang baik kan gitu. Cukup. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri? Nah, ini bagaimana nih Pak? Semuanya. Maksudnya disepakati tadi ya, aturannya harus disepakati. Dan tadi mungkin saya juga perlu menyampaikan dari belajar dari guru penggerak tentang guru itu menjadi teladan ya. Memang guru itu harus menjadi teladan.
harus menjadi teladan. Bahkan kalau kita kaitkan dengan filosofi KHD ya, nanti Bapak itu kalau yang tahun 2002 ada guru penggerak, boleh nanti kita belajar bareng lagi. Nanti ada tentang pemikiran Bapak KHD. Itu salah satunya guru menjadi teladan bagi siswa. Ini cukup. Jadi untuk bagaimana cara membuat kuliah-disiplin diantaranya tadi membuat kesepakatan di kelas. Kalau misalkan kesepakatan tersebut dilanggar gimana Pak? Sebetulnya ada biasanya kalau kesepakatan kan ada pasti ada sanksinya gitu. Karena kesepakatannya yang mana dulu? Misalkan di kelas yang telat harus dihukum atau gimana seperti itu. Nah, gimana kalau ada yang melanggar? Kalau saya rasa Pak Jen menanggapi, kalau misalkan sudah disepakati mungkin anak kalau misalkan tahu dia sudah melakukan pelanggaran berarti sudah tahu resiko apa yang akan dia dapatkan. Tapi misalkan untuk Padian dari disiplin yang mereka sepakat ada 15 anak tidak setuju misalkan ketika dilaksanakan. Solusinya gimana misalkan? Berarti kesepakatan itu belum selesai disepakati karena belum ada yang tidak setuju gitu. Karena sebuah kesepakatan bisa dikatakan sebagai aturan yang disepakati harus benar-benar semuanya sepakat dulu, minimalnya 50+1 gitu kan. Ini kan sudah disepakati, tapi dilanggar oleh banyak. Ya berarti harus sanksinya. Atau mungkin bisa disepakati ulang mungkin. Bisa direvisi, dievaluasi. Gitu ya. Untuk masalah disiplin ini kalau misalnya di kelas ada yang banyak melanggar berarti harus direvisi mungkin Pak ya? Dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi. Ini tentang disiplin positif. Kita cek yang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada perbedaan nggak? Pak Diro? Ini mengapa keyakinan kelas? Kenapa jadi gitu? Jadi dia kita diskusi ya. Kalau saya bertanya, kita santai saja. Atau emang seperti ini diskusi gimana? Ya dilanjut aja. Mengapa keyakinan kelas? Takutnya saya salah. Nanti kita diskusikan juga. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin kita sudah diterapkan. Kalau peraturannya itu, jadi mau sepakat tidak sepakat tetap itu peraturan. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas ya yang terjadi dari kesepakatan. Begitu. Ada perbedaan kayak antara peraturan sekelas sama peraturan kelas. Kalau di kelas kan hanya ruang lingkup di kelas itu tersebut, bukan mencakup semua kelas gitu. Kalau keyakinan kelas, tapi kan keyakinan sekolah kan beda lagi untuk mencakup semua kelas. Kalau keyakinan kelas pasti untuk satu kelas tersebut bisa jadi. Pak Badi. Mungkin gini tuh Pak. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu mungkin diambil dari keyakinan-keyakinan dari setiap individu per kelas. Sementara peraturan kelas itu secara logikanya sudah ada peraturannya yang harus oleh anak itu dipatuhi atau dilaksanakan. Kadang yang namanya peraturan itu anak mungkin bisa aja menerima dan bisa saja tidak bisa menerima. Contohnya, Jadi kan dari segi paham. ya contohnya berapa? Contohnya Kayak misalkan si anak yakin nih gak bakal terlambat, nah itu yakin. Ya kan? jadi terlambat juga. Ya enggak, buat peraturan ini misalnya bukan peraturan, buat kesepakatan ini. Dia dari setiap individu di kelas itu mereka yakin mereka bakal bisa melaksanakan. Nah itu dari keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan mereka yakin gak yakin juga harus diatur, harus patuh gitu maksudnya. Jadi peraturan kelas biasanya dibuat oleh siapa? Kira-kira? Oleh misalkan apakah oleh sekolah atau di kelas itu? Biasanya Ada guru sih kok. Bukan guru. Iya benar, guru yang ininya yang lead gitu ya. Kayak misalkan Boleh ikutan nggak ya? Kayak misalkan gini, Namanya guru A misalkan
saya nggak mau murid ini terlambat. Kalau murid ini terlambat nilainya set itu nggak ada. Nah itu kan peraturan dari guru tersebut di kelas. Gitu. Itu mah peraturan atau pelajaran berarti. Iya. Bukan peraturan. Contohnya gitulah. Pak, kalau menurut saya mah keyakinan kelas mah berarti sudah diyakini oleh semua anggota kelas dan tidak perlu reward ataupun punishment buat dilaksanakan gitu. Karena udah diyakini dengan hadis sanubarinya gitu. Kan kalau peraturan mah jelas ada hukumannya gitu kan. Kalau keyakinan kelas mah semua anak sudah merasa itu benar, dilakukan bareng-bareng, itu salah ya tidak dilakukan gitu. Jadi mereka sudah meyakini dan tidak berharap pada hukuman maupun hadiah kalau misalnya dilakukan gitu. Kalau sudah masuk keyakinan mah gitu kayaknya Pak. Seperti agama mungkin ya. Paling tepat keyakinan daripada peraturan. Kalau menurut saya keyakinan lebih tepat karena itu membangun mental anak jadinya, bukan sekedar cuma melaksanakan aturan yang ada aja. Jadi mereka melakukan itu bukan karena paksaan ada aturan. Nah, itu intinya. Ya, seperti itu. Ada kesepakatan juga mungkin ya Pak Fikri ya. Ya, ada kesepakatan yang sudah diyakini gitu oleh bersama. Kali Sofian. Ada Sofian, apakah kita diskusikan langsung? Pokoknya mungkin keyakinan kelas itu disepakati di kelas mungkin ya Pak ya? Iya. Kalau peraturan kelas mah dibuat oleh kelas mungkin ya kalau di kita. Ya, Bisa jadi, Pak. Itulah kalau peraturan. Tanpa sekolah itu. Sebetulnya pembahasan ini kalau kita lihat sangat menarik Pak ya, tentang budaya positif. Positif itu yang jelas kemarin yang saya pelajari itu usahakan sekolah dan guru itu apa disebutnya memprioritaskan atau mengutamakan siswa di dalam pelayanan. Termasuk yang paling menarik itu di sini nih, kalau kemarin dibahas itu tentang kebutuhan dasar nih. Kita cek dulu. Nah yang ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita bahas, Bapak-bapak, maaf. Jadi kadang-kadang kalau saya, mungkin Bapak juga pernah mengalami di kelas, dari sekian anak cuma beberapa anak yang mengerjakan tugas. Nah itu misalnya, kalau menurut kita diskusikan, itu maksudnya kemana? Misalnya dari anak 30 yang mengerjakan cuma, yang mencatat hanya 2 orang atau 5 orang seperti itu. Kira-kira itu maksudnya ke mana? Ada Sofian. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan, atau kebebasan. Kayaknya ke kebebasan ya. Jadi anak-anak ingin mana gitu ya, merasa senang gitu. Kemudian kesenangan, ada senangnya nggak? Sebenarnya kalau dia main game, gurunya nggak ada. Iya. Itu lebih seneng. Enggak, kalau anak yang tidak mengerjakan tugas, itu maksudnya kemana Bapak Ibu? Karakter anak. Kesenangan juga termasuk Pak. Kalau masuk ya, Karena memang Biasanya gitu. iya, butuh atau tidaknya anak berarti kalau yang mengerjakan berarti butuh, kalau yang tidak mengerjakan berarti tidak butuh. Kalau menurut saya. Kemudian merasa senang mungkin bagi yang tidak paham dengan materi yang dia harus kerjakan, mungkin dia tidak senang. Bagi yang menguasai materi mungkin dia senang. Jadi menurut saya itu juga kesenangan dan merasa senang juga termasuk. Saling keterkaitan satu sama Ya lain. berkaitan sih dengan yang itu Pak, yang kebebasan. Jadi anak juga dirasa perlu ya memilih mana yang memang buat dia perlu, mana yang tidak. Mungkin itu Pak. atau kira-kira terlalu banyak tugas itu dari gurunya ya? Atau ada juga kasus yang mereka tuh kalau misalkan dikasih tugas sebenarnya mereka kayak misalkan kata gurunya ngerangkum, nah anak tuh paling gak suka ngerangkum. Jadi dia tuh lebih suka kayak misalkan ngerangkum dalam bentuk Iya. dia bikin kesenian tapi Gitu, maksud salah satunya saya. ngerangkum juga. Jadi mereka tuh maksudnya pengen kebebasan tuh mereka pengen ngerjain tugas tapi sesuai dengan kesenangannya apa. Jadi itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau menurut dia itu perlu, ya dia rangkum pasti Pak. Kalau nggak perlu menurut dia ya enggak. Kalau menurut saya gitu. Jadi berkaitan antara yang poin kebebasan sama kesenangan. Kalau menurut saya Pak. Merangkumnya pakai teknik apa, berangkat apa gitu.
Nggak kurang penulis. guru naruh untuk kreatif berarti ya? Iya. Lebih kreatif. Kayak buat video. Kemudian tadi betul saya setuju dengan Pak Dian yang kesenangan Pak ya. Jadi anak itu sebetulnya punya kodrat alam yang saya pelajari di Google di guru penggerak ini. Jadi menurut Bapak KHD bahwa murid itu punya kodrat alam, kadang-kadang kita memaksakan. Jadi ada yang suka di seni, ada yang suka di olahraga. Jadi kadang-kadang di sekolah kan kita suka paksakan ya. Misalkan yang nggak suka olahraga dipaksa untuk bisa kimia. Padahal kodrat alamnya itu di olahraga. Dan memang seharusnya kita harus ikut ke kodrat alamnya. Kamu sendiri cuma di sekolah nggak tahu juga kenapa. Nah itu Sistemnya seperti itu. Nah, kadang suka bingung. Iya bingungnya misalkan kalau misalkan si anak ini suka video, misalkan, tapi kita harus memaksakan supaya selesai kan gitu. Sate ikan misalkan. Iya. Itu ya. Nilai. Nah berarti nilai masuknya ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah kaitan dengan ini Bapak Ibu, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kalau kita kaitan ke posisi kontrol yang tadi, kira-kira yang cocok kita ada di posisi mana Bapak? Mana ya tadi? Itu menghukum kan sebenarnya, membuat orang bersalah. Nah ini nih penghukum nih. Kira-kira terkait dengan ada anak nih yang kemarin saya sempat diskusi juga di learning, anak dapat ranking pertama misalnya, kemudian kita kasih reward, itu ada yang bilang bagus, ada yang tidak, jadi ada sisi negatif, ada sisi positif. Kalau menurut Bapak Ibu di sini setuju nggak seperti itu? Setuju Pak. Jadi gimana ya? Jadi kadang-kadang ngasih reward itu nanti pemikiran anaknya berubah katanya Pak Dian. Ya. Jadi berubah anak itu nggak melihat ke belajarnya, tapi kadang-kadang melihat ke rewardnya. Itu sisi negatifnya. Mungkin ada yang menguatkan saya di sini Pak Ade tentang masalah reward itu betul nggak bahwa reward itu kadang-kadang menjadi penghukum secara tidak langsung ke anak. Betul, setuju. Gimana Pak? Ya kan berarti kalau ada reward kan berarti ada juga yang tidak mendapatkan reward. Berarti di situ ada yang menang, ada yang kalah, gitu kan? Makanya kalau dulu mah emang masih gencar nih antara yang reward sama punishment. Berarti di situ ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau misalkan sekarang tuh kan harusnya win-win gitu kan? Yang satu menang, yang lainnya juga ikut menang gitu. Jadi kayak misalkan muridnya menang, gurunya juga ikut menang gitu. Jadi tidak ada yang guru menang, murid harus kalah gitu, atau murid harus menang, guru harus kalah. Jadi nggak bakal ketemu. Makanya harus ada win-win gitu. Misalnya yang gurunya menang, muridnya juga menang. Gitu. Jadi solusinya harus bareng-bareng maksudnya gitu. Jangan ada sampai kalau kamu nilainya bagus dapat reward ya. Gitu. Berarti yang lain juga nanti ada yang itu kan dirugikan. Kurang puas katanya. Gimana Pak Ade? Jadi caranya gimana? Pak, kalau menurut saya, kalau menurut saya ini loh, apa namanya, ketika kita memberikan reward ke orang yang aktif misalnya Pak di kelas, itu malah mungkin setiap anak beda pandangan ya. Mungkin yang awalnya dia malu-malu, dia termotivasi dengan anak yang memang dia aktif, dan dia mungkin termotivasi untuk ketika dia mau bertanya, dia bertanya, oh nanti ketika saya bertanya saya dapat nilai dong. Nah itu sebenarnya tergantung pandangan setiap siswa. Jadi menurut saya pribadi, dan saya sering menerapkan itu ketika ada anak memang yang bertanya di kelas dan aktif di kelas, saya kasih reward biar memotivasi anak yang di kelas itu diam kemudian tidak aktif. Dan itu ternyata memang ketika saya menerapkan itu dan ada yang berhasil gitu Pak. Jadi yang tidak biasanya dia malu bertanya, dia mencoba untuk bertanya, dan ketika dia memang tidak tahu dia mencoba mencari jawaban ketika saya bertanya. Jadi diiming-imingnya dengan nilai, jadi mereka malah yang tidak aktif pun mereka berusaha untuk aktif di kelas. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi reward itu menurut saya perlu kalau di kelas, tapi saya melihat di kelas itu anak ini aktifnya mungkin lebih dari yang tidak aktif. Jadi yang tidak aktif bukan berarti saya tidak kasih nilai, tidak, tetapi dimotivasi untuk yang tidak aktif tersebut, ayo
ayo bertanya, tidak mengerti bertanya biar dapat reward seperti itu. Jadi menurut saya di situ saya tidak ada diskriminasi bagi orang yang memang tidak aktif di kelas, tetap yang tidak aktif juga saya kasih reward, mungkin dilihat dari kehadiran, kemudian dari kerapihan walaupun memang dia tidak aktif di kelas, seperti itu kalau menurut saya. Jadi diiming-iming dengan reward, jadi untuk memotivasi anak yang memang tidak aktif di kelas, kalau menurut saya seperti itu, dan saya rasa itu akan berhasil. Itu kalau menurut saya ya, dan saya sering menerapkan itu Pak di kelas, dan alhamdulillah anak-anak yang awalnya tidak aktif menjadi aktif. Itu kalau menurut saya. Jadi tergantung itu posisi ya, atau gimana? Pemandang. Ya mungkin sewaktu-waktu sih perlu mungkin. Kalau diberikan reward artinya ya itu akan jadi sebuah kebiasaan yang tentunya anak tidak baik jadinya. Jadi dia akan aktif ketika misalkan ada reward. Tapi untuk hal-hal tertentu di kondisi tertentu ya perlu ketika kapan gitu. Jadi timingnya yang tepat mungkin perlu, tapi jangan terlalu continue gitu. Kalau continue kan akhirnya apa ya, motivasinya teh jadi tidak ada kesadaran dari pribadi. Oh saya mau berprestasi itu dari dorongan dari pribadinya. Oh karena sesuatu kan secara itunya akan itu secara tidak langsung reward itu jadi bumerang juga. Ketika tidak ada reward dia tidak akan semangat sih gitu. Dia tidak akan semangat. Jadi hanya waktu-waktu tertentu gitu. Perlu gitu. Kadang mungkin orang ya anak yang tidak aktif mungkin ketika gurunya ngasih reward ke anak yang aktif mungkin dia menilai oh guru ini mempermainkan nilai. Itu bagi pandangan yang memang mungkin dia tidak aktif, kemudian dia tidak berani menjawab, tidak berani memberikan pertanyaan, mungkin dia ngiranya oh ini guru itu memberikan mempermainkan nilai. Padahal sebenarnya tidak. Itu hanya untuk memicu motivasi dia yang awalnya memang dia tidak suka bertanya. Itu gitu Pak, dengan anak dengan dikasih iming-iming bahwa yang bertanya dikasih reward atau nilainya mungkin plus. Walaupun memang tidak setiap waktu, tadi kata Pak Ade, saya juga tidak setiap waktu, tetapi mungkin ada waktu-waktu memang untuk itu gitu, membangkitkan motivasi sebenarnya tujuannya. Bahkan ya Pak Ade, saya juga kemarin sambil diskusi ada yang mengasih saran bahwa reward itu nggak hanya dalam bentuk benda kan? Jadi kadang-kadang dikasih tepuk tangan atau apresiasi lah, itu sudah dalam bentuk reward. Kadang-kadang saya pikir dalam bentuk benda, padahal misalkan bagus atau kalimat yang positif motivasi itu juga sebetulnya reward katanya. Jadi saya juga baru tahu kemarin bahwa ternyata rewardnya tidak hanya dalam bentuk hadiah atau benda. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif ya. Yang sudut pandang mereka menilai sih Pak. Melihat itu. Kita lanjut Bapak masalah ini posisi kontrol. Saya juga jujur kadang-kadang mempelajari ketika membaca ini mempelajari kita itu ada di posisi di mana. Jadi mungkin nanti di kelas Bapak berusaha menganalisa pribadi kita, apakah kita sebagai penghukum, apakah orang pembuat merasa bersalah, atau siswa itu menjadi teman, atau jadi monitor, pemantau, atau manajer. Nanti mungkin di kelas kita mau memposisikan sebagai guru di mana. Dari 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang perlu saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Yang jelas sebetulnya sadar tidak sadar kita itu sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di lain waktu ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih dan ini sangat menarik sekali ternyata kalau didiskusikan tentang budaya positif. Dan saya harap Bapak Ibu mungkin termasuk saya bisa melakukan perubahan pendidikan di SMA Teguh Surade. Itu mungkin harapan dari program guru penggerak. Dan mungkin nanti di tahun 2002 yang tidak ikut guru penggerak saya harap ikut ke sini supaya kita ada kesepakatan di dalam program-program guru penggerak. Karena di sini banyak hal positif yang bisa kita ambil, walaupun jujur secara waktu saya juga agak sedikit kewalahan. Betul nuhun Bapak. Kalau bisa karena waktunya, mudah-mudahan yang kita bahas ada manfaatnya. Dan insya Allah nanti akan saya upload ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
ya.